Saudara, Iran dan Israel saling adu serangan. Rudal kedua negara pun terus saling tembak. Seperti apa kira-kira adu kekuatan militer Iran versus Israel? Kita diskusi. Konflik menahun Iran dan Israel meledak. Serangan yang tak henti-hentinya dilancarkan kedua belah pihak. Rudal balistik canggih sudah keluar untuk menargetkan kehancuran. Kita bahas ini dalam diskusi. Ini awalnya 13 Juni, Israel melancarkan serangan udara besar-besaran ke sejumlah lokasi strategis di Iran, termasuk fasilitas nuklirnya. Sejumlah petinggi militer Iran tewas. Setelahnya, seperti yang sudah diduga banyak pihak, Iran tak tinggal diam. Balasan hujanan, serangan udara, rudal hingga drone muatan bahan peledak terus ditembakkan ke Israel. Ya, Korps Garda Revolusi Islam Iran bahkan telah menembakkan rudal balistik hipersoniknya ke Israel. Seberapa besar daya ledaknya? IRGC mengklaim rudal balistik hypersonic Fatah 1 ini telah mendarat di sasaran Tel Aviv, Haifa hingga kota bagian tengah dan utara Bnei Brak. Rudal hypersonic berkecepatan tinggi ini dapat mengalahkan sistem pertahanan udara anti balistik punya Israel. Jangkauannya 1.400 km dengan kecepatan 14.000 km per jam. Salah satu rudal baru Iran ini membuat hulu ledak hingga 450 kg. Ya, meski Iran mampu menembus bagian sistem pertahanan Israel, bagaimana sebetulnya eskalasi kekuatan Iran dibandingkan Israel? Ya, kalau kita lihat perbandingan kekuatan militernya secara umum memang agak seimbang ya, apakah dari sisi jumlah personilnya, kemudian tempur yang dimiliki, termasuk juga kapal selam, rudal, dan lain sebagainya. Memang yang membedakan adalah dukungan aktor luar ya terhadap dua negara ini. Jadi kalau Israel ya pasti didukung oleh Amerika dan juga beberapa negara adidaya yang lain ya, great power yang lain seperti Inggris, Prancis ya pada hal-hal tertentu. Iran bisa memiliki aliansi dengan Rusia atau Cina ya. Yaitu gambaran ya, saya kira peralatan. Tapi memang dari sisi kecanggihan operasi intelijen nampaknya Israel cukup kuat ya, dan diakui memang kekuatannya dari sisi intelijen yang kita ketahui kan banyak sekali dari pejabat Iran yang terbunuh ya oleh operasi yang dilakukan oleh Mossad. Potensi kekuatan nuklir yang dimiliki oleh Iran, maka Israel menganggap bahwa ini adalah ancaman serius dan satu-satunya cara yang mereka lakukan adalah mencegah ya sebelum ancaman itu datang. Berbalas serangan terus dilancarkan Iran dan Israel. Iran bahkan menyatakan tidak ada gencatan senjata selama Israel masih terus menyerang Iran. אנחנו לא נאפשר לפגוע באזרחי ישראל, וידנו הארוכה משיגה ותשיג את כל מי שאיים על מדינת ישראל. اما عملیاتی که تاکنون اجرا شده صرفاً هشدار برای بازدارندگی بوده است و عملیات تنبیهی به زودی اجرا خواهد شد. لذا به جد به ساکنین سرزمین‌های اشغالی به ویژه تل‌آویو و حیفا هشدار داده می‌شود. Konflik Iran dan Israel yang makin memanas semakin membuat kekhawatiran meluasnya perang di Timur Tengah. Sejumlah negara kini memilih menjaga keamanan di dalam negerinya. Seperti Yordania yang sejak awal menegaskan akan mencegat rudal manapun yang memasuki wilayah udaranya untuk mencegah korban di wilayah mereka, termasuk dari Iran. Yang masih jadi teka-teki sikap sejumlah negara besar untuk ikut mencampuri perang Israel-Iran. Namun yang pasti, suara negara-negara ini satu untuk mendesak penghentian serangan. Nah, pada serangan pertama itu kan Amerika sebenarnya kan langsung mengatakan ya bahwa Amerika tidak terlibat di dalam serangan Israel terhadap Iran.
Dan beberapa negara Uni Eropa mengatakan juga bahwa serangan yang dilakukan oleh Iran itu bersifat unilateral, artinya langsung ya, keputusan sepihak satu negara dan tidak ada kaitannya dengan negara-negara lain. Nah, dari sisi ini saya melihat bahwa Amerika tidak mau dilibatkan bertanggung jawab atas serangan itu, karena kalau kemudian disinyalir bahwa Amerika itu terlibat memfasilitasi atas serangan, maka dikhawatirkan pangkalan-pangkalan militer yang ada di Irak, kemudian di Suriah, di Teluk Persia itu bisa menjadi sasaran target ya dari proksi-proksi Iran ya, milisi-milisi yang ada di sana, termasuk yang ada di Irak kan juga begitu. Kalau Amerika terlibat maka tidak segan-segan untuk menghancurkan pangkalan militer di kawasan itu. Nah, dari sisi ini kita melihat bahwa ya, perang ini nampaknya coba untuk dibatasi antara Israel dan Iran. Tentu Amerika juga tidak mau langsung ya terlibat di dalam serangan terhadap wilayah kedaulatan Iran, karena dikhawatirkan akan memancing ya aliansi dari Iran karena ada intervensi di Iran oleh Amerika. Itu kan bisa Rusia yang hubungannya sangat dekat, atau juga mendapatkan kritik tajam kan dari Cina serangan Israel itu. Jadi secara umum yang sudah berjalan ini memang dibatasi ya antara perang dua negara, dan negara-negara lain mencoba untuk ya tidak ikut ya di dalam proses peperangan ini, karena sebagian besar tidak siap untuk berperang ya di era sekarang ini. Pasti sudah dihitung dampaknya seperti apa kalau suatu negara bergabung di dalam peperangan. Ya, dunia menyaksikan Israel dan Iran unjuk kekuatan, namun bukan sebagai tontonan, karena di balik ini ada nyawa sipil yang lagi-lagi jadi taruhan. Jadi gimana menurut kamu soal perang Israel-Iran ini? Saya tunggu di kolom komentar.